pembicaraan melalui Roh-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Damai sejahtera Allah menyertai kami. Terpuji nama Yesus Tuhan Allah yang hidup. Kami sungguh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka di dalam Kolose. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke 20 sampai dengan 23. Kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Walaupun kita seberapa yang ada, Tuhan bersama dengan kita. Amin. 1, 2, 3. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya, dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk mendapatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoyang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini sungguh memberikan satu keterangan yang dahsyat dan luar biasa yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam dunia ini banyak godaan, bahkan banyak sekali persoalan dan masalah yang harus kita hadapi. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, Dia telah memberikan perdamaian itu kepada kita. Dan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Hanya darah Yesus sajalah yang mampu untuk membasuh segala dosa kita. Kita manusia reproduksi daripada dosa. Produksi dosa itu tiap-tiap hari kita produksi di dalam diri kita. Namun saudaraku, dosa kita itu semakin hari semakin menumpuk. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, maka dosa itu akan menjadi membumerang dan menutupi kehidupan kita. Dan akibatnya kita sudah tidak lagi dapat mentolerir diri kita sendiri. Dan akhirnya, endingnya saudaraku, kita akan binasa dan tidak dapat berdaya apa-apa. Sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mau bersungguh-sungguh dengan Dia, karena Dialah Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang sudah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, dan patut kita terus memuliakan Dia di dalam kehidupan kita selama kita hidup ini.
Apapun kata orang, hanya Yesus saja yang mampu untuk menyelamatkan engkau dan saya. Tidak ada yang lain, dan tidak ada siapapun juga di bumi ini yang dapat menyelamatkan hidupmu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak pendapat bahwa di surga ada 24 atau 70 di bidadari. Bohong itu semua. Saudara, di surga hanya ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Yang sudah dapat baca? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudaraku, upah dosa itu adalah maut. Saudaraku, maut mati. Berarti mati, semua orang mati. Tapi mati secara lahiriah, itu semua orang akan mengalami itu. Semua orang akan mengalami itu. Tetapi mati yang kedua adalah mati di dalam api neraka untuk kekekalan selama-lamanya. Penyiksaan yang tidak ada taranya di api neraka itu. Dan itu menjadi satu ketakutan yang dasar dan luar biasa di dalam setiap kehidupan manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Siapa-siapa sajakah yang akan masuk di dalam kebinasaan itu, masuk di dalam kematian yang kedua itu? Roma pasal yang Wahyu pasal yang ke-23, kalau tidak salah ya, ayat yang ke-8, 22 atau 23 itu, coba baca. Yang sudah dapat silakan baca. Mati yang kedua, Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8, silakan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, mereka itu akan masuk di dalam kebinasaan kekal, yaitu kematian kedua itu di dalam api neraka yang kekal itu. Saudara, dalam hal ini berbahagialah Anda dan saya yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Namun tidak saja hanya mengenal Tuhan, namun tidak hanya saja percaya kepada Tuhan, tetapi harus mengerjakan keselamatan itu. Tanpa mengerjakan keselamatan itu, maka lama-kelamaan kita pun akan terseret dengan arus dunia ini, dan akhirnya lama-kelamaan sudah tidak lagi percaya kepada Allah. Pupus sudah semua kepercayaan kita, dan akhirnya endingnya kalau tidak bertobat tetap juga masuk dalam kematian yang kedua. Sebab itu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita sedikit ini, sementara kita ditampi mana yang sekam dan mana yang gandum yang asli. Kita sementara ditampi
Dulu banyak yang dipanggil tetapi sedikit saja yang dipilih. Kita harus pahami itu. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Kita harus pahami itu. Tidak cukup hanya percaya saja, tapi kita harus memiliki Yesus itu di dalam hidup kita. Haleluya. Kalau kita miliki Yesus dalam diri kita, 1 Yohanes pasal 5 ayat 12 berkata, barang siapa memiliki anak itu, ia memiliki hidup itu. Barang siapa tidak memiliki anak itu, ia tidak memiliki hidup itu. Berarti saudara harus memiliki Yesus dalam diri ini. Barulah saudaraku, barulah kita dilayakkan menjadi milik Tuhan dan masuk di dalam kerajaan yang kekal. Miliki ya Yesus dalam hidupmu. Orang yang memiliki Yesus dalam dirinya, dia akan takut dan segan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang melanggar akan firman Tuhan. Sebab itu saudara, dalam Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Roma 6 ayat 23, dosa adalah maut. Setelah setetes darah Yesus mendamaikan, mendapatkan dan menjadikan Anda dan saya menjadi milik Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. 1 Petrus 1. Puji Tuhan. Sudah dapat? Yang sudah dapat baca. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Saudaraku, ayat 18 itu sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu. Anda dan saya sudah ditebus dari cara hidup kita. Kalau kita flashback ke belakang, saudara, apa cara hidup kita? Yang dulu, cara hidup kita itu melawan sama Tuhan. Cara hidup kita itu melawan sama orang tua. Cara hidup kita tidak dengar-dengaran kepada orang yang lebih tua dari kita. Bahkan guru pun kita mungkin lawan. Apalagi pendeta. Pasti banyak yang lawan. Kalau tidak sesuai dengan prinsip hidupnya, pasti mereka akan lawan. Bukan saja itu, saudara. Bahkan Tuhan pun mereka lawan. Saudara, cara hidup kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Darah Yesus yang sangat mahal itu. Dan dia sudah menebus kita dengan caranya, yaitu darahnya sendiri. Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya
kepada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Haleluya. Kalau engkau dan saya belum ditebus dengan darahnya Yesus, maka mungkin sekali engkau tidak ada di tempat ini. Ya, mungkin sekali kita tidak ada di tempat ini. Silakan saudara Joshua baca. Yang birunya, kematian. Kematian Yesus di kayu salib merupakan korban yang sempurna dan juga bukti kasih Allah bagi kita. Terus, Mengapa darah Yesus Kristus begitu berharga? next. Markus 14 ayat 16 sampai dengan ayat 25. Baca saya di rumah. Tolong dibacakan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bukan bagi banyak orang saja, tapi bagi semua orang, bagi semua bangsa yang mau percaya kepada Kristus, maka mereka diselamatkan. Terus, waktu malam, waktu ia diserahkan, ia diperhadapkan kepada 6 pengadilan dan tidak ada satupun yang mendapatkan kesalahan daripada 6 pengadilan. Satu pun tidak mendapatkan kesalahan Yesus. Dia orang yang benar. Dia sungguh benar karena dia itu Allah sendiri. Terus, bagaimana dengan Yudas? Ia memiliki sifat pengkhianat, tidak cinta Tuhan, pentingkan diri sendiri, tidak jujur, tidak pentingkan hubungan dan kasih kepada Tuhan. Nah, jadi orang yang seperti Yudas, ini karakternya dia, orang yang seperti Yudas. Ulangi lagi baca. Orang yang seperti Yudas kayak apa? Bagaimana dengan Yudas? Ia memiliki sifat pengkhianat, tidak cinta Tuhan. Tidak apa? Cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Orang yang tidak cinta Tuhan itu Yudas, saudara. Terus, pentingkan diri sendiri. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, itu Yudas. Terus, tidak jujur. Dia tidak jujur. Orang yang tidak jujur itu Yudas. Terus, tidak pentingkan hubungan dan kasih kepada Tuhan. Tidak ada pentingnya hubungan dengan kasih kepada Tuhan. Jangan datang ke gereja. Tidak ada hubungan. Tidak ada cinta kasih kepada Tuhan. Suruh berdoa, malas. Mengerikan sekali. Itulah Yudas. Terlalu banyak orang Kristen yang jadi Yudas. Setiap hari dia bersama Yesus, tapi sifatnya sifat Yudas. Mengerikan sekali. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Halo, kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita dikategorikan menjadi Yudas Iskariot yang menjual Yesus. Terus baca Markus 14 ayat 22 sampai 23. Ia memecahkan roti dan berkata, ambillah, inilah tubuhku, inilah darahku, darah yang perjanjian yang baru yang ditumpahkan karena kamu. Inilah tubuhku dan inilah darahku. Haleluya. Dalam perjamuan kudus, dengan kesempurnaan tubuh dan jiwa dan roh kita, kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sesuai dengan Roma 12 ayat 1 dan 2 itu. Menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berlayak kepada Allah. Karena itulah persembahan kita yang sejati. Dan Allah mau itu. Sehingga apa yang terjadi? Sebagaimana kita makan tubuh dan darah Yesus itu, menjadi dengan tubuh darah kita,
dan diperbaharui oleh darah Yesus, oleh tubuh Yesus itu sendiri yang merah. Silakan dibaca. Pengorbanan Yesus menjadikan kehidupan kita. Pengorbanan Yesus menjadikan kehidupan kita terus indah. Indah dan masa depan kita penuh pengharapan. Indah dan masa depan kita penuh pengharapan. Saudara mau penuh pengharapan? Amin. Saudara mau penuh pengharapan? Amin. Haleluya. Pegang hati Tuhan. Haleluya. 1 Petrus pasal 1. Itu sudah ya? Next. Belum ya? Ya, 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan darah Yesus. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan darah Yesus. Dari hidupmu yang sia-sia, Dari hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, yang sudah kita wariskan dari nenek moyang kita. itu bukan dengan lapar fana, bukan pula dengan emas dan perak. Terus, Pernahkah kita menyadari berapa harga kita sebagai orang percaya? berapa harga kita sebagai orang percaya? Gak ada harga, saudara. Saudara, hidup dari kehidupan nenek moyang. Saudara tahu kehidupan nenek moyang kita apa? Penyembah berhala. Duduk di bawah pohon asam dan menyatu dengan pohon asam. Di situ ada kuntilanak, di situ ada gondruwo, di situ ada segala macam, dan mereka lebih percaya daripada itu, daripada Tuhan. Itulah nenek moyang kita punya urusan. Terus kita mau ikuti kehidupan nenek moyang kita. Mereka tidak akan dapat menyelamatkan hidupmu. Hanya Yesus Tuhan yang menyelamatkan dirimu. Amin. Dengan percaya dan keikhlasan hidupmu yang sungguh-sungguh kepada Kristus, maka kau lihat kuasa Allah itu bekerja dan berkarya di dalam kehidupanmu, sehingga apa yang terjadi, sehingga engkau memiliki dari sejahtera sukacita, bahkan masa depan yang sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Itulah yang Tuhan rindukan selalu dalam kehidupan kita. Tuhan saja rindu agar supaya pengharapan kita tidak hilang. Nyatanya banyak orang Kristen yang tidak mau pengharapannya. Ya, terus ada dalam diri mereka, tetapi justru mereka meninggalkan pengharapan yang sungguh ada. Pengharapanku hanya Yesus saja. Apa pengharapan kita? Pengharapan kita hanya Yesus saja. Karena dialah yang menolong engkau, dialah yang menolong kita sekalian. Saat kita sakit, kita disembuhkan oleh Dia. Pada saat kita memanggil namanya. Haleluya. Saat kita tidak punya beras, kita panggil nama Dia, beras datang. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu istriku nenek di sini, saudara, berasnya habis. Pak, beras habis. Ya, kenapa saya panggil nenek? Karena dia sudah tua, dia udah punya cucu. Kalau oma ada nggak berani. Oma ada juga, saya berani lah. Nah, pada saat dia ngomong begitu, saya lari ke kantor. Begitu saya buka HP, Pak J, apa yang udah lihat WA? Tolong, anak-anak suruh datang ambil sembako. Langsung saya telepon di rumah, suruh ambil sembako. Akhirnya beras 5 liter. Haleluya. 5 kilo datang. Wah, begitu sudah habis lagi. Tiba-tiba lagi beras 2 karung datang. Dan ibu janda sebentar bawa pulang beras ya. Sudah ya? Yang sudah dapat bagus. Yang belum terima sebentar bawa pulang ya. Haleluya. Mana ibu janda yang lain? Nah, saudara, kita bersyukur
Tuhan kita itu baik. Haleluya. Dia sangat baik dan dia tahu kebutuhan kita. Amin. Haleluya. Saya mau tanya kepada anakku satu itu yang di belakang. Namanya Putra. Putra, uang sekolahmu sudah lunas? Uang ujianmu sudah lunas? Hah? Belum. Kau berdoa. Kau sih nggak panggil nama Yesus, suruh mama yang panggil. Bagaimana sih? Orang yang punya urusan kau suruh mama. Harus pribadi, bukan mama. Pribadi itu yang Tuhan lihat, bukan mama. Mama oke berdoa. Tetapi kalau nggak berdoa juga, Tuhan akan gelo-gelo kepala. Ya, bagaimana gue mau kasih apa kagak ini? Buktinya dia aja nggak sungguh-sungguh. Bertobat, berbalik kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan panggil engkau khusus untuk datang kepada Tuhan. Putra, setelah you lulus, jangan main-main dengan Tuhan. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Amin putra. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat setiap hari dalam kehidupanmu. Mujizat tidak ada di dalam apa? Game. Mujizat tidak ada di dalam game. Mujizat itu ada di dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Sebab itu mari kita mau serius dengan Tuhan. Terus naik. Berdoa terus. Harga kita adalah seharga darah Kristus. Harga kita adalah seharga darah Kristus. Nyawa. Terus. Harga diri kita tak semurah yang kita kirakan. Harga diri kita tak semurah yang kita perkirakan. Oh, engkau berharga, amin. Sangat berharga di mata Tuhan, sehingga dia mati untuk dirimu dan untuk diriku. Luar biasa, saudara. Hargamu tidak semurah yang kita pikirkan. Hargamu adalah sangat mahal. Hargamu sangat mahal. Haleluya. Terus. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Sebab kita harus bangga atas diri kita. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Sebab itu kita harus apa? Bangga. Terus Atas diri kita. bangga atas diri kita. Haleluya. Yang biru? Kita harus sadar bahwa kita orang yang sangat berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa Kita orang sangat berharga. kita orang ini sangat berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terus. Dunia boleh menilai kita orang yang sangat tidak berharga. Dunia boleh melihat kita atau menghargai kita sangat tidak berharga. Aduh kasihan. Dia orang bilang, aduh kasihan orang Kristen itu. Pasti matinya akan dipakai, katanya begitu. Dia pasti masuk neraka. Tidak. Tuhanmu sangat berharga. Engkau berharga di mata Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Terus, Namun Tuhan Yesus Kristus menilai kita orang yang sangat berharga. Sampai-sampai darahnya dicurahkan bagi kita. engkau berharga. Engkau sangat berharga. Haleluya. Terus, Janganlah kita menyia-nyiakan darah Tuhan Yesus Kristus. jangan kita menyia-nyiakan darah Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah selalu dalam kebenaran dan kehendaknya. Hidup selalu di dalam apa? Kebenaran dan Kehendak. kehendaknya. Haleluya.
hidup selalu dalam kebenaran dan kehendak. Firman Allah itu setiap minggu Anda dan saya dengar. Namun apakah kita sudah memilikinya dalam kehidupan kita? 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 4 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap roh yang mengaku Tuhan Yesus Kristus, Setiap roh yang mengaku Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. dari Allah. Tiap roh yang sudah mengaku bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ya, untuk menebusmu dan menebusku, mereka itu mengaku, yang mengaku itulah berasal dari Allah. Amin. Saudara berasal dari Allah? Amin. Saudara berasal dari Allah? Amin. Kita harus patut bangga. Aku bangga memiliki Allah sepertimu. Ini lagu belum pernah dinyanyikan. Aku bahagia menjadi milikmu. Aku memuji, aku menyembah namamu Yesus. Luar biasa. Cari di YouTube. Anda minggu depan belajar baca nyanyikan pujian. Kita harus bangga memiliki Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Filipi. Filipi 3 ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini dan serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudaraku, Filipi 3 ayat 21 ini, Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini dan serupa dengan tubuhnya, ya itu huruf besar, serupa dengan tubuhnya yang dapat yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Menaklukkan. Saudara mau punya kuasa? Saudara lihat orang Banten itu, kalau mereka potong-potong badan gak mempan, kita akan lebih dari itu. Halo? Amin. Tapi ini bukan kuasa kegelapan, tapi kuasa Allah. Amin. Mau melakukan itu di dalam diri kita, asal kita percaya kepada Dia dari dulu. Maka orang yang suka potong-potong lidah, saudara, saya mau kasih kesaksian sedikit. Waktu kami jalan-jalan keluar ke Ancol. Waktu kami jalan-jalan ke Ancol bersama dengan kakak saya yang sudah almarhum, waktu itu Esra masih kecil. Umurnya kurang lebih sama seperti Karen ya, saudara, tapi agak gemuk sedikit. Nah, kami pergi ke Ancol. Sampai di Ancol ada yang main apa? Main kuda lumping. Oh, kuda lumping, saudara? Saudara sudah pernah lihat kuda lumping? Nah, hidup. Begitu kuda lumping, saudara, apa yang terjadi? Saya punya kakak ini suka ngelatah. Dia lagi makan beling. Begitu dia lagi makan beling, saya punya kakak lewat. Jangan Yesus, langsung lidahnya itu langsung dipotong sama beling-beling itu. Dan darah mulai keluar dari lidah itu. Wow. Langsung berhenti. Maaf. Kami cuma cari makan katanya. Yang punya ilmu lebih kuat jangan ganggu kami. Coba bayangkan. Yesus lebih hebat. Amin. Kuasa Yesus lebih dahsyat daripada segala kuasa yang ada di bumi ini. Saya punya kakak cuma ngomong. Ya dia itu biasa suka ngelatah. Jangan Yesus. Nah, saya punya istri juga, kalau kemana-mana, kalau itu mau motor lagi,
Yesus. Belum tahu itu udah ada Yesus duluan. Nah itu latah namanya. Begitu latah saja, tetapi punya kuasa yang dahsyat. Amin. Ingat Yesus punya damai yang lebih dahsyat daripada segalanya. Serius ini. Haleluya. Waktu saya baru buka satu gereja di Jelambang, saya jalan kaki saudara dari Pademangan ke Jelambang. Bayangkan berapa kilo itu. Saya jalan kaki sampai di Glodok. Baru masih berdiri saja. Langsung apa dia bilang? Maaf, yang punya ilmu lebih daripada kami, jangan ganggu. Kami cuma cari makan. Coba. Saya belum dulu, baru berdiri di situ. Maaf, yang punya ilmu lebih dari kami, jangan ganggu kami. Kami cuma cari makan. Coba bayangkan, saudara. Hidupmu berharga, haleluya. Hidup memiliki kuasa Allah. Hidupmu kalau Yesus ada dalam dirimu, engkau lebih berkuasa daripada segala apapun di bumi. Karena engkau berharga dan kuasa Allah ada dalam dirimu. Patut engkau bangga. Aku bangga memiliki Allah sepertimu. Aku bahagia menjadi dirimu. Saudaraku, saya punya kawan namanya seorang kiai haji, tukang usir saya. Adanya, ya, dia mau naik ke sini, mau jadi pendeta. Saudara, tinggalnya itu di mana, dekat Aldi di sana itu di mana itu? Ciledug. Saudara, kalau lebaran dia tetap pendeta. Rumah saya ini belum pindah, masih tetap. Datanglah dong Pak, kita lebaran di sini sama-sama. Ini pintu saya masih terbuka untuk Bapak. Datanglah. Saudara, dia praktekkan itu kuasanya. Dia bilang, saya tanya sama dia, Pak, Bapak itu punya kuasa apa? Kok bisa usir setan? Akhirnya dia bilang apa? Oh, Bapak jangan main-main sama saya. Oh begitu. Main-main bagaimana? Saya ini punya tentara, jumlahnya ada 5.000. Saya juga di belakang saya ini ada tentara. Ya, udah tentara Siliwangi, tentara jin, ada 5.000. Gak bisa ada yang lawan saya. Oh begitu, baik. Apa yang terjadi saudara? Dia mulai praktekkan itu dia punya kuasa itu. Begitu dia praktekkan dia punya kuasa, ya, saya bilang, saya punya hanya satu nama. Saya cuma hanya punya satu nama yang berkuasa di muka bumi. Namanya Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa kegelapan nama Yesus hancurkan. Langsung dia terbanting saudara. Kuasa Yesus lebih berkuasa daripada segalanya. Ya, jabat tangan Bapak punya ilmu lebih hebat daripada ilmu saya. Saudaraku, kuasa Yesus dahsyat. Amin. Amin. Kami melayani penginjilan di daerah di gunung-gunung. Saudara jangan berpikir bahwa kami pergi ke gunung-gunung melayani itu. Mereka pasti cobain kami dengan apa saudara? Kasih racun. Saudara berani minum racun? Kasih kopi di dalamnya ada racun. Pak silakan minum Pak. Ayo minum. Di dalam tangan itu kadang-kadang gelas itu pecah. Ada racun. Tapi kadang-kadang diminum nggak apa-apa. Akhirnya mereka situ lalu percaya. Ingat saudaraku, di dalam Yesus ada kuasa. Amin. Kuasa yang supernatural, kuasa yang dahsyat, kuasa yang indah yang engkau miliki dalam hidupmu. Haleluya. Jangan takut.
menghadapi apapun juga. Haleluya. Dalam Filipi 3 ayat 21 sudah baca? 1 Yohanes. Ya, sekarang 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Barang siapa memiliki anak, memiliki hidup, memiliki kuasa, memiliki supranatural. Kuasa supranatural itu. Terus, Dan barang siapa tidak memiliki anak itu, tidak memiliki hidup. siapa yang tidak memiliki Yesus, maka tidak memiliki hidup itu lagi. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 20. Ke Yesus mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita yang percaya kepadanya, sehingga kita disudahkan dari kerajaan iblis kepada kerajaan Allah. amin. Saudara dan saya sudah berada di dalam kerajaan surga, amin. Bukan lagi kerajaan iblis. Kita sudah dipindahkan saat kita percaya, saat kita dibaptis. Kita sudah menjadi milik Allah. Amin. Yang belum dibaptis, segera cepat dibaptis. Orang dibaptis itu artinya, saudaraku, pada saat dia dibaptis itu, pada saat dia memproklamirkan dirinya bahwa dia itu adalah anak Allah. Amin. Pada saat dia dibaptis, dia memproklamirkan diri dia bahwa dia itu adalah anak-anak Allah, Amin. anak kerajaan Kristus. Amin. Dan dia masuk, sudah berada di dalam kerajaan surga. Jadi yang belum dibaptis, yang belum dibaptis, segera dibaptis. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Orang yang dibaptis adalah orang yang sudah balik, yang sudah mengerti, dan yang sudah paham akan firman Tuhan, dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, mengaku dan memilikinya di dalam hidupnya. Maka bukan lagi dia anak-anak iblis, tapi dia adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan surga. Jadi saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau adalah anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Engkau pewaris kerajaan surga. Next, terus. Roma pasal 6 ayat 7. Yang sudah dapat baca? Roma 6 ayat 7. Roma 6 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Mati berarti apa, Niko? Dikubur. Woi, mati artinya dikubur. Dalam semua yang kekristenan dan firman Tuhan, dibaptis. Kubur itu adalah dibaptis, diselamkan, dan dibangkitkan bersama Kristus. Maka dia itu adalah milik Kristus. Haleluya. Biar engkau orang Kristen, tapi kalau engkau tidak pernah mau memproklamirkan dirimu menjadi orang Kristen, orang percaya Kristus, maka tetap saja engkau tidak akan dapat diselamatkan. Saat engkau dan saya masih hidup, saat ini waktunya untuk engkau menyerahkan diri kepada Tuhan yang sungguh, mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus, maka engkau akan memiliki kerajaan surga dalam kehidupan. Next. Habis? Sudah habis. Berarti sudah kita harus pulang.
Belum pulang. Kita mempersiapkan dulu, saudara. Musik, maju. Musik maju.